Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu self management skill inclusive yang kita bakal kaitkan dengan ajaran Islam. Self inclusive itu kayak dorongan yang tiba-tiba yang bikin kita bertindak tanpa berpikir. Dan dalam Islam ini tuh lebih mendalam. Inclusive itu berkaitan dengan pengalihan nafsu atau jihad nafs, perang melawan hawa nafsu, di mana nafsu manusia cenderung condong ke arah kejahatan kecuali dikontrol. Terus dalam Quran surat Yusuf ayat 53 yang artinya sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberkahi Allah Tuhanku. Ini menunjukkan bahwa inclusive adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Eda Khairunisa dengan NIM 220801524. Jadi pengertian self management skill inclusive itu, self management skill adalah kemampuan mengatur diri sendiri, termasuk kontrol impulsif, itu dorongan spontan yang bikin kita bertindak cepat tanpa pertimbangan. Dalam psikologis, impulsif itu bisa positif, kayak reaksi cepat dalam situasi darurat, atau negatif, kayak membeli barang mahal tanpa tahu kebutuhan kita apa. Kayak beli barang mahal tanpa tahu apa yang kita butuhkan. Sedangkan dalam Islam, ini bukan masalah psikologis biasa, tetapi bagian dari jihad nafs, perang melawan nafsu, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis. Seorang mukmin yang kuat lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Selanjutnya itu ada jenis inclusive dalam self management. Inclusive bisa diklarifikasi dalam bentuk, intensitas, dan konteks, dan bakal kita kaitkan dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada inclusive emosi, dorongan dari emosi yang meledak, kayak marah tanpa sebab atau cemburu yang berlebihan. Contohnya dalam Islam ini kayak ghibtah, yang berarti amarah, harus dikontrol dengan sabar, seperti sabda Nabi, amarah itu dari setan dan setan diciptakan oleh api. Contohnya itu kayak kita sedang marah, impulsifnya itu kita marah balik. Nah, tapi Islam mengajarkan kita untuk memaafkan dan mendoakan dengan baik. Yang kedua itu ada impulsif fisik. Ini tuh kayak dorongan berbuat cepat tanpa berpikir, kayak makan berlebih atau olahraga ekstrim. Ini berkaitan dengan syahwat atau nafsu duniawi yang harus diimbangi dengan puasa Ramadan, seperti latihan kontrol diri. Contohnya, memesan makanan di Gojek atau platform lain pada saat lapar. Terus yang ketiga itu impulsif sosial, dorongan berbicara atau bertindak di depan umum tanpa difilter terlebih dahulu. Ada komentar kasar di media sosial. Dalam Islam itu kita perlu adab atau etika. Contohnya itu kita menyebarkan meme yang tidak bagus, yang bisa membuat dosa atau fitnah. Yang keempat ada impulsif kognitif, dorongan berpikir cepat tanpa menganalisis terlebih dahulu. Dalam Islam ini seperti tafakur, berpikir mendalam. Jenis ini bisa overload, bikin impulsif sosial. Dalam kajian Islam, semua jenis ini bisa diatasi dengan taubat. Sumber atau pemicu impulsif. Impulsif itu bisa dari diri kita atau dari luar. Dan dalam Islam, kita kenali dulu biar bisa lebih menghindarinya bagaimana. Yang pertama itu dari internal, nafsu manusia, stres, kelelahan atau hormon. Dalam Islam itu nafsu amarah, nafsu yang menyuruh kita berbuat jahat, seperti godaan setan yang bikin impulsif makan haram atau segalanya. Contohnya saat PMS, wanita sering marah. Islam menyarankan kita harus berzikir. Selanjutnya ada eksternal, lingkungan, kayak teman yang produktif, media sosial, atau iklan. Kaitannya itu dengan fitnah atau godaan, di mana Nabi bilang
Hindari tempat-tempat yang bikin dosa, seperti bar atau tempat haram. Contoh modernnya itu kayak kita scroll TikTok impulsif, menonton konten negatif yang bikin nafsu meningkat. Selanjutnya ada pemicu. Lapar, capek, atau situasi mendesak seperti kemacetan. Islam menyarankan kita untuk berzikir atau sholat buat mencegahnya. Doanya itu seperti ini. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan nafsuku. Contohnya di era digital pemicunya semakin banyak. Motif medsos bikin impulsif membeli online. Pemicu ini bisa dicegah dengan muhasabah, seperti renungkan apa yang kita lakukan hari ini sebelum tidur. Ke pemicu dari trauma masa lalu, Islam sarankan konsultasi dengan ustadz. Yang selanjutnya, cara mengelola impulsif dalam self management. Cara mengelolanya itu harus praktis dan bertahap. Yang pertama itu hentikan dulu, kayak berhenti 10 detik, tarik nafas dalam-dalam dan berpikir sebelum bertindak. Dalam Islam itu kayak tawadu, rendah hati, dan beristighfar untuk minta ampun. Contohnya, saat sedang marah, bilang astagfirullahaladzim dan ingat pahala bersabar. Dukungan sosial dari teman atau sahabat buat sharing, atau kita ikut kajian buat menceritakan apa yang kita alami. Langkah selanjutnya, kita membuat jurnal harian, kayak buat catatan impulsif dan refleksi diri. Atau aplikasi dalam Islam itu kita download bisa aplikasi zikir buat peringatan untuk impulsif digital. Batasi waktu layar sesuai sunnah. Tantangan utamanya adalah konsisten. Manfaatnya hidup lebih harmonis, keluarga bahagia. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi, self management skill itu kunci buat hidup harmonis, dan Islam bantu kita dengan ajarkan sabar, tawakal, dan kontrol nafsu. Mulai dari sekarang, latihlah dikit-dikit biar kita dekat dengan Allah dan jadi teladan. Ingat, Allah bilang dalam Quran surat Al-Asr, artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.